Kalau kita mau maju, kita harus disiplin. Harus disiplin bareng-bareng gitu. Terus habis itu konsisten bareng-bareng gitu. Kalau kita anggapannya cuma suruh nyalahin pemerintah terus habis itu ya enggak bakalan bisa. Jangan pernah mencampur baurkan uang berarti. Iya, jangan sampai uang usaha, itu, ya manajemen uang usaha dikira uang pribadi itu yang fatal. Karena saya juga dulu kayak gitu. Jadi anggapnya uang usaha comot jadi nggak kelihatan 1.000-2.000 jadi habis juga gitu. Ya, karena kita nggak sadar ya, karena kan kita sekarang jadi manusia ini konsumtif ya kan, apalagi dulu udah ada mall ya kan. Iya. Dan kebutuhan yang lain yang belum bisa kita dapatkan harus jalan keluar negeri ya kan. Dulu kan gue lihat sering keluar negeri bro, waduh. Sebetulnya kalau luar negeri itu dibayarin. Saya bilang dibayarin ya reward lah. Reward dari brand tertentu. Endorse ya. Yang endorse misalnya kayak dari Samsung, Oppo dan brand lain. Iya. Ya itu ada jadi target kayak, achievement kita lah. Jadi kayak dari brand-brand tadi itu punya ini berarti ya punya reward kalau bisa target segini dapat ini gitu ya. Ya. Mantap banget. Padahal udah dicita-citakan dari awal untuk umroh untuk segala macam. Akhirnya terwujud dan gratis. Dan dari bisnisnya sendiri. Iya, luar biasa ya. Tahun ini ya kemarin sebetulnya umroh tuh udah endorse lah dikasih cuma-cuma untuk apa sama orang. Ya udah Ricky umroh gratis ya, enggak masalah. Kayak gitulah istilahnya. Lu sekarang berada di HIPMI, Mataram ya. Ketua lagi ya. Ketua. Berarti ada beban yang lu pikul ya untuk memberikan sharing motivasi ilmu ke anak-anak Mataram dong berarti. Kalau dibilang event apa aja untuk sekarang kan apalagi pandemi ini mungkin lagi kita masih agak vakum sih kayak lagi nyari bentuk yang pas gitu ya. Bentuk yang pas sama kita lagi perekrutan anggota saat ini. Jadi teman-teman juga yang udah punya usaha terus usahanya di Kota Mataram yang mau gabung untuk nambah channel relasi juga bisa juga. Nanti itu syaratnya apa aja itu? Yang penting dia punya usaha, usaha sama lokasinya di Mataram. Udah itu aja. Jadi usahanya udah terdaftar ya, gitu, udah terdaftar sesuai dengan ini. Ya, walaupun belum terdaftar ada SIUP TDP pun enggak masalah, yang penting online. Karena sekarang kan banyak usaha yang dropship juga dibilang usaha. Iya, betul. Yang saya bilang juga banyak. Ya, betul. Just tip udah jadi usaha gitu. Iya. Berarti Rick, selama ini lu bener-bener belajar bagaimana manage keuangan, karena gue percaya orang yang boros tuh nggak mungkin bisa mendapatkan achievement besar gitu kan, karena habis begitu aja duitnya kan begitu. Bagaimana cara manage keuangan terbaik yang pernah lo lakuin selama ini sehingga itu kelihatan hasilnya? Kalau saya sebetulnya bongkar rahasianya dong gitu. Bisa dibilang manajemen keuangan pas belum nikah tuh kacau balau. Jadi kacau balau tuh dalam arti gini. Gue banget nih. Kacau balaunya tuh gini. Jadi kalau saya ada uang cash, jadi saya tanam ke aset. Maksudnya properti, beli ruko, beli tanah. Tapi kondisi sekarang jual properti enggak segampang itu. Jadi tidak gampang. Nah, sedangkan memang manajemen yang bagus tuh ketika kamu tabungan ada yang ada yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, kalau yang konsumtif tuh anggap untuk reward diri sendiri. Misalnya cowok bisa beli jam, bisa beli motor, bisa beli mobil kayak gitulah. Nah, kalau yang produktif itu kemana, kayak misalnya kayak contoh ke emas, terus saham, kayak gitu. Jadi yang gampang dilikuidkan lah, bisa dibilang gitu. Dicairkan kalau bahasa awam ini. Dilikuidkan tuh bahasa pengusaha Ji. Ya, dicairkan lah. Jadi lebih gampangnya anak muda kan dicairkan. Ya, kayak berarti gitu. Kalau seandainya dulu masa muda cukup berantakan, keuangan yang terbaik itu saat nikah emang bisa? Karena saya istri saya itu dia bagiannya, makanya saya bilang pasangan tuh kalau itu menjodohkan kita itu pelengkap. Jadi saya tuh kacau di keuangan, istri saya tuh bagian audit dia S1 bagian audit lagi. Kayak Ricky tuh punya bakat di bisnisnya, tapi di keuangan mungkin kurang gitu. Iya, sekarang juga bagi tugasnya gitu. Jadi dia di rumah dia ngatur keuangan, manajemen keuangan lah gitu. Saya pokoknya fokus gimana cara ngasilin omset, ngasilin profit. Nanti tugas jaganya si doi. Kalau saya megang uang ya bisa jadi habis saja. Betul. Karena laki-laki biasa nongkrong dikit. Lu ngerokok enggak, Bro? Enggak ngerokok ya, tapi sering nongkrong nggak dulu sebelum pandemi? Ya, gitu. Ya minimal sebelum nongkrong kan prepare uang dulu, minimal sekali habis nongkrong berapa ya? Coba. Ya, sekali habis nongkrong mungkin 100-200 sih. Bisa lumayan kan? Sendiri ya? Ya kalau mungkin kalau lagi sendiri kan belum traktir teman gitu. Ya biasanya kan kita kalau di Indonesia main ada yang susah dikit, wah Rick lu udah sukses nih bro. Traktir kita dong, banyak yang gitu teman-teman lu bro. Giliran ya, giliran lu ya sekarang. Iya kalau bisa dibilang kalau kita sukses, kalau kita mau traktir juga nggak masalah sih. Yang penting jangan maksudnya tetap sebetulnya itu mindset juga. Jadi maksudnya pola pikir yang salah. Jadi kalau bisa
kita tuh jangan minta, maksudnya walaupun traktir minta itu udah pasti mental block yang harusnya kita tanpa ditawar ya udah kita bayarin atau apa itu nggak masalah. Itu nggak Ji, kalau kita di Lombok atau di Indonesia lah ya, kalau ada teman punya bis kita kan tuh nyoba free biasanya kan. Mana dong coba dulu gratisan. Pernah nggak temen lo begitu? Itu gimana pendapat yang kayak gitu tuh? Banyak, tapi itu salah menurut saya salah kalau banget, salah banget karena anggapannya kalau kita teman harusnya kita mensupport bisnis teman, itu dia. bukan kita malah minta potongan, minta gratis. Itu justru malah bikin rugi. Iya. Bisa jadi misalnya punya teman 5 orang deh yang mentalnya seperti itu kan. Stres. Tapi bagaimana lo milih circle, Rick? Apakah lu sekarang memilih circle pertemanan mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang tengah-tengah gitu kan? Atau lu orang yang berbaur aja sama siapa tapi lu punya cara sendiri untuk memfilter semua? Atau mungkin saya berbaur ke semua juga ya, tapi maksud saya filter mana lingkaran pertama, mana yang bisa saring juga sih. Jadi anggapannya contoh ketika kita mengusaha pasti kita harus bukan harus tapi pasti lingkungan kita juga sekitaran pengusaha. Ketika kita perokok pasti lingkungan kita perokok, betul kan? Nah kayak gitulah istilahnya. Tapi ketika kita mau upgrade diri kita harus berani investasi. Maksudnya investasi dalam arti kayak misalnya branding, kayak sekarang contoh banyak yang YouTuber kayak gitu atau kadang kayak kemarin ada yang ngasih Jimny kan? Oh iya benar, Armoh Juragan 99 itu ngasih itu salah satu branding supaya bisa dekat kepada artis-artis. Benar-benar. Nilai branding tetap dia invest 400 juta tapi setidaknya dia udah orang udah tahu dia mampu, dia kaya, dan semua artis pun pasti mau dekat gitu loh. Kayak gitulah istilahnya. Berarti lu selama ini branding kemana aja, Rik? Selama ini. Kalau branding, kalau pertemuan lu di mana sih, di Lombok atau di luar kah? Kalau saya sih masih di seputaran Lombok, sama di luar juga ada bangun channel. Jadi kenapa saya bilang di luar? Kayak sekarang dapat project di Jakarta banyak banget kayak gitu. Jadi emang anggap itu adalah penurunya relasi dari HIPMI Japna, karena orangnya ketua HIPMI sendiri pun itu karyawannya 15.000 bayangin. Siapa? Gila. Mardani Haji Maming yang kemarin collab sama HIPMI NTB. Enggak, itu Indonesia. BPP. Itu luar biasa banget, udah punya 9 jet pribadi. 9 jet pribadi, 15.000 karyawan gitu. Dan udah punya 2 perusahaan IPO, terus habis itu dia jadi ketua HIPMI-nya luar biasa juga. Dia jadi bupati, dia lepas jabatan bupati untuk jadi ketua HIPMI. Berarti kan anggapannya ada sesuatu di HIPMI. Betul, yang lebih dari bupati loh. Ya, gila banget sih. Jadi kayak circle-nya itu meluas dan kita nggak tahu gitu apa keberuntungan apa yang akan kita dapatkan gitu di pertemanan positif seperti itu. Kayak sekarang kan kenal sama orang-orang besar gitu kan, otomatis kita juga akan punya keinginan minimal kan untuk seperti itu gitu. Makanya banyak nanya teman-teman ketika misalnya Ustadz Adi Hidayat datang, kok Ricky yang nyetirin, kok ketika misalnya kemarin Sandiaga saya juga, ketika Dilan pun saya juga, kok semua artis kok kenal sih datang di Lombok itu pasti kok bisa sama Ricky gitu loh. Kayak kemarin pas bencana gempa itu HLV-nya yang nyetirin kayak gitu, ngobrol, jadi tambah relasi lagi. Gak apa-apa jadi supir ya santai. Nggak masalah, yang penting kan bukan supir dalam arti kan kita nyetirin, kita bisa diskusi sama dia, dekat sama mereka, kan dengan tim juga. Jadi kalau ke Jakarta juga sih main ke rumah saya, jadi kan anggapnya betul. Gini Rick, kenapa lu nggak sama seperti orang lain yang punya filosofi instan aja deh, gue nggak mau pengusaha biar cepat dapat uang setiap bulannya aman gitu, jadi PNS misalnya? Pernah nggak kepikiran gitu dulu gitu? Nggak pernah sih. Kenapa saya bilang nggak pernah? Karena saya punya mimpi itu besar. Kalau lebih besar dari kalau itu, PNS ketika dia punya rumah besar udah tanggal kutip, betul lah. Iya betul. Dia kenapa gitu? Benar. Kalau bisnis saya bilang kenapa punya usaha? Karena dia usahanya besar, makanya bisa hasilnya besar. Kalau PNS kan udah ada batasnya. Betul sekali. Kalau dia anggapnya udah di luar batas kemampuannya dia, berarti dia. Iya. Oke, sekarang begini. Iya sih, gue setuju sama Ricky ya, bro ya. Iya. Jadi gini, Ji. Gue juga kadang-kadang berpikir begini, bagaimana bisa PNS, ya sorry kita bukan mau head speech enggak, ya kan. Kita cuma mau membuka logika aja. Jadi PNS yang sudah kita tahu zona nyaman gajinya berapa, tiba-tiba punya mobil mewah, punya rumah besar, artinya kan kalau enggak jual tanah, enggak di SK kan? Atau punya usaha. Atau punya misalnya. Saya katakan berarti kan bukan PNS, kan kita bicara PNS-nya kan? Yang pure gitu. Yang pure PNS nih ya. Memang ada PNS yang memiliki bisnis. Ya. Tapi kita bicarakan yang PNS pure ya kan. Ya terserah dia punya bisa apa enggak. Yang jelas ya karena kan
tetap aja pada segitu. Iya, namanya masyarakat Indonesia ya. Silakan kan. Masyarakat Indonesia. Namanya masyarakat Indonesia kan. Apalagi lihat PNS gitu. Ini kok bisa pasti akan nelusurin gitu. Julidnya itu ada gitu loh. Emang kita kan karakter bangsa julid ya. Jadi kayak ditelusuri gitu. Gajinya berapa? Makanya sekarang ini gitu. Saya setuju sih sama Presiden juga, emang yang perlu diperbaiki di Indonesia itu pertama mentalnya. Sama kayak di Singapura dulu pas Lee Kuan Yew tuh dulu dia pertama kali tuh mentalnya. Jadi kalau kita, maksud saya tuh udah ke Singapura, Malaysia dan lain-lain lah. Memang bedanya negara maju sama enggak tuh bukan di fasilitas umumnya, tapi di orangnya. Jadi emang orangnya tuh benar-benar bukan dari misalnya 100 orang kita survei lah gitu. Hampir 100 orang, 90 orang tuh udah mentalnya udah benar gitu. Kalau kita dari 100 orang, 90 orang salah gitu. 10 orang yang benar gitu. Iya, kalau masalah fasilitas tadi kita ngomongin Indonesia perbandingannya nih ya, Indonesia Singapura, fasilitasnya masih dibilang bisa sama lah, cuman orang-orangnya ini loh. Masalahnya kan kalau orang Indonesia yang ke Singapura pasti nurut. Iya. Karena kalau kita pasti akan mengikuti aturan di Singapura kan. Kenapa di negaranya sendiri dia nggak bisa seperti itu gitu? Kita masih banyak yang pro kontra sih. Jadi emang karena bukan satu, kalau harusnya gitu. Pemimpin tuh ya benar-benar kita kalau dia jadi pemimpin ya kita ikutin 100%. Betul. Ini kan bedanya ada pro kontra yang buat enggak bisa. Kalau yang dulu pas di Singapura tegas, ketika siapa yang enggak ikutin pemimpin maksudnya itu dalam arti singkirin atau enggak ada penjara atau apa kayak gitu lah istilah. Emang benar-benar bisa dibilang ketat gitu loh. Kalau kita mau maju kita harus disiplin. Harus disiplin bareng-bareng gitu. Terus habis itu konsisten bareng-bareng gitu. Kalau kita anggapannya cuma suruh nyalahin pemerintah terus habis itu ya enggak bakalan bisa bersih. Gue curiga kayaknya ada oknum ketiga yang membuat kita nih biar kita tidak disiplin. Sumpah. Kalau mana jadi gini, gue tuh langsung hopeless ketika kita mengatakan apakah kita orang Indonesia bisa disiplin. Gue hopeless langsung. Enggak, karena memang mengubah banyak orang. Pesimis gue. Pesimis sumpah, orang Indonesia mau disiplin. Cuman orang Indonesia tuh kalau ke negara lain yang disiplin tiba-tiba disiplin. Iya. Di negara sendiri. Aku nggak tahu sih kalau orang luar ke Indonesia apakah ikut nggak disiplin atau gimana. Betul. Oke, kita beralih ke pertanyaan begini Rick sekarang. Lu ada base lain nggak selain smartphone? Ada di properti, ada di project, terus habis itu ada rumah makan juga. Rumah makan punya? Di Bali Bambu kemarin memang udah mau buka sih Maret kemarin jadi kampung kuliner. Oh jadi baru ya? Ya, kampung kuliner kayak food court gitu, kayak Majapahit food court kayak gitu. Itu juga, tapi Bali Bambu di mana? Bali Bambu tuh di sampingnya Acibara. Oh iya, I see ya. Itu. Ya, I see. Emang mau buka tapi karena berhubung pandemi close dulu. Mungkin tapi akan tetap buka kan ya? Iya pasti. Karena emang masih panjang juga sih sewanya juga masih panjang. Terus ada juga sekarang juga beralih ke manajemen, juga ada beberapa kampus yang saya kelola kantinnya lah. Kantinnya. Kampus. Berarti udah main ke kuliner juga berarti. Iya, kuliner juga. Suka kuliner berarti ya? Bukan suka, jadi belajarin pasif anunya apa namanya? Karena gue mikirnya begini, Dik. Sesuatu yang kita kerjakan apalagi dalam bidang bisnis, kalau lu tidak fokus mengerjakannya itu akan terpecah fokus kita. Karena kita sebagai manusia itu terbatas ya kan pemikirannya kan. Jadi bagaimana lu bisa ngatur waktu sedemikian rupa sehingga lu bisa punya bisnis ini saya punya bisnis saya cuma invest. Bukan saya ikut di bisnis itu. Ya contoh saya punya bisnis makanan, ada teman yang jalan. Ya, tapi saya totalitas di counter sekarang. Tapi kan minimal kita harus tahu dong. Dia laporan ke saya, cuman kalau ada kendala satu kali seminggu meeting. Iya. Jadi apa kendalanya kita sama solusi, udah dia yang kerjain, saya enggak sama sekali. Kayak kuliner misalnya, apakah Ricky punya ide juga, maksudnya saya maunya begini gitu. Ya, saya kasih tahu sih idenya ini, terus habis itu dia jalanin. Gitu. Jadi saling menerima, saling aja gitu ya. Sama kayak enak banget jadi investor. Dibilang ada tahapannya sih. Pokoknya tahapan itu kita enggak bisa baru bisnis mau jadi langsung jadi investor bisa. Jadi kita harus tahu dulu di bidang bisnis udah punya perjalanan, udah punya track record, habis itu baru tahapannya kan tahapan tertinggi pembisnis itu ya investor gitu. Investor itu ketika kalian bisnisnya autopilot itu dalam autopilot misalnya bisa jadi fake autopilot atau beneran autopilot. Nah,
kalau beneran autopilot udah jalan, omset udah bagus, terus habis itu lariin ke IPO. IPO tuh publik yang udah bisa komen. Maksudnya komen itu publik pun bisa punya aset saham di kita gitu. Wow, IPO ya. Makanya saya kejarnya di situ. Berarti ketua HIPMI tadi itu dia punya 2% IPO ya? Iya. Yang publik sudah bisa beli saham. Wow, gila sih. Dia punya 2%. Pantas aja dilepas bupatinya, Bos. Itu IPO-nya lagi pas pandemi nih. Wah, luar biasa. Ngeri ya. Masih berjalan. Nah, kita bisa soal pandemi sekarang, Rick. Ngaruh nggak omset lo sama pandemi ini? Kalau di properti sama di properti sama di smartphone? Sama properti sama kuliner emang lagi tidur ya? lagi down. Tapi emang kalau di handphone stabil sih. Stabil, malah gue curiga naik sih. Ya, karena sekarang kan semua serba online ya. Karena saya udah fokus sekarang mulai naik sih. Iya. Kalau dari omsetnya dari smartphone-nya naik. Perbedaan penjualan pas sebelum pandemi sama selama pandemi ini gimana? Jadi pandemi ini sebetulnya jadi tambah inovasi, kita harus tambah inovasi. Misalnya contoh yang dulu tidak ada COD, sekarang ada COD. Kemudian aktifin online, sekarang aktifin online. Gimana caranya supaya menarik orang dari jarak jauh. Ada impact-nya juga buat lu nih ya, pandemi. Iya, maksudnya ada ilmu baru lagi ilmu baru dan kita dipaksa untuk belajar lagi. Iya, betul. Untuk lebih adaptif ya. Ada sesuatu yang di-unlock lagi gitu. Iya, benar. Terbuka jadinya. Karena pengusaha yang tangguh adalah yang bisa beradaptasi di segala kondisi. Gue mikirnya begini, Rik. Kalau kita bicara Lombok, NTB, di mana kita di sini yang kalau kita mau lihat bisnis baru, banyak banget anak-anak muda yang baru pulang dari Jakarta kampusnya, ya kan, kuliah di Jogja, tiba-tiba pulang yang punya modal bikin bisnis, ya kan, bikin bisnis baju, coffee shop, apalagi ini itu, ya kan. Apakah perlu nggak untuk melihat peluang di daerah tuh kayak SWOT-nya dipikirin dulu, Rik, maksud gue? Harus ya. Jadi anggapnya kita sebelum kita buat bisnis kita harus hitung pangsa pasarnya terus pasarnya itu kira-kira besar enggak kalau kita buat bisnis itu, karena kalau kita enggak hitung itu tidak bisa. Dan yang ke depan bisnis yang maju adalah bisnis yang menguasai database. Kayak misalnya Tokopedia, Shopee itu kan anggapnya dia tidak menerima fee sama sekali. Tapi database semua jutaan orang, bahkan ratusan juta orang itu ada di dia. Jadi dia mau buat apapun ke depan bisa. Itu ya, database bisa diperjualbelikan berarti mereka ya. Itu yang buat nilai. Kalau dibilang kalau realnya mungkin dia asetnya ya mungkin nggak sampai 10T lah bisa bilang. Tapi value bisnisnya. Tapi kalau dihitung digital asetnya itu udah 100 T juga mungkin. Karena database masyarakat pengguna tadi ya luar biasa. Value brandnya udah tinggi banget. Sama kayak Gojek, Grab. Berarti lu ngelihat habit anak-anak muda Mataram yang sedang berbisnis sekarang menurut lu kayak gimana, Rik? Misal nih, pada rame-rame buka bisnis ini gitu kan. Karena kan kalau bagus apalagi anak muda ya cepat ikut-ikutan. Itu jadi follower gitu daripada founder lah bisa dibilang. Jadi emang ya kalau menurut saya pasti kalau kayak gitu ya ada masanya, nggak bisa dipaksakan mereka untuk kesana. Karena mereka ketika ada bisnis bagus dia ikut, bukan ke atas kemauannya dia dari awal dia mau itu. Gitu. Jadi kayak ini peluangnya banyak nih, ikut rame-rame gitu. Satu jualan sosis bakar, semua jualan sosis bakar. Kecuali misalnya ada kayak gitu dia bikin bisnis itu tapi dia tetap belajar tentang ilmunya, buat diferensiasi berbeda dengan yang lain, mungkin itu bisa konsisten. Misalnya contoh kayak kebab Baba Raffi Baba Raffi itu udah dari tahun 2000 berapa ya, 2006 atau 2005 2004 sampai sekarang masih konsisten. Kenapa dia konsisten ya karena dia tetap inovasi, ikutin zaman. Sekarang dia punya ada bisnis yang lain, Ngikan dia punya Ngikan, satu grup juga anggapannya. Dan Ngikan tuh bisa dibeli franchise-nya sekarang ya? Iya gila. Temen gue punya satu tuh franchise di Depok tuh, Ngikan biji Depok. Berarti bener dong feeling gue, Rik. Ternyata kalau kita berbisnis jangan ikut-ikutannya, kalau bisa kita temukan trendsetter sendiri gitu. Atau kita yang trendsetternya untuk menciptakan. Sulit nggak menurut lo untuk menciptakan tren bisnis sendiri, Rik? Di saat banyak banget bisnis yang ada di Indonesia saat ini. Ya itu kita pintar-pintar baca peluang ke depan, kita harus mikir jangka panjang. Misalnya contoh kita analisa SWOT-nya juga harus benar-benar. Ketika udah benar kita bangun bisnisnya bisa. Saya bilang kenapa saya bilang tanpa modal. Franchise itu kan tanpa modal. Jadi orang punya brand misalnya dia buat contoh satu aja. Terus ketika udah satu jalan dia franchise-in kan dia dapat uang di depan. Betul. Di depan dapat uang di depan, nama brandingnya naik, dia beli udah lagi, aman dibuat gitu. lagi. Misalnya contoh dia punya Ikan, ada 50 cabang, tapi yang dia punya satu cabang. Tapi investor lihat, investor lihat,
sekali dia punya ya. Nah, itu franchise. Sama kayak abnormal. Dan abnormal juga gitu. Franchise juga kan? Iya, normal sampai kemarin kita 2M. Wah, Itu yang punya Mirasa. Iya. Wah, lu punya saran gak sih sama anak-anak Mataram bagaimana berbisnis sebenarnya biar long last gitu loh, paham gak? Jadi gini, yang gue temukan tuh otentik gitu. Ya, banyak yang berbisnis umurnya cuma 2 bulan, 3 bulan, setahun maksimal. Ya, salah satunya tadi itu ya, kayak jangan dulu ya, gitu ya. Satu adalah bisnis sesuai dengan passion kalian. Itu yang paling penting. Karena kalau kalian tidak suka dengan apa yang kalian jalanin, itu tidak bakal bisa bertahan lama. Yang kedua, kalau bisa punya brand sendiri. Maksudnya brand sendiri, misalnya mau buat closing ya buat brand sendiri, tapi dengan analisis yang bagus dan konsisten. Misalnya contoh kayak Arif Muhammad itu kan milioner kayak gitu. Jadi emang betul-betul pasarnya menengah ke atas dan dia emang jual satu baju udah untungnya bisa banyak gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah setelah udah bisnis kita harus konsisten dan fokus. Jadi misalnya banyak orang yang udah baru bisnisnya jalan, termasuk saya dulu juga kayak gitu. Jadi bikin bisnis lain, padahal satu aja belum bisa jalan. Belum maksimal lah, belum terbaik di bidangnya lah bisa dibilang gitu. Belum sempat bayar ini karena merasa bisa gitu. Ya, itu yang salah. Banyak termasuk saya juga dulu pernah ngalamin. Makanya saya bilang teman-teman harus kalau udah punya peluang bisnis dan jalanin bisnis, jadi benar-benar fokusin dan yakin enggak sama bisnis kalian tuh bisa besar. Kalau yakin fokusin konsisten, insyaallah pasti bakal besar. Kayak gitu. Berarti konsistensi harus benar-benar mantap ya. Intinya konsisten dan nggak langsung nyerah sih begitu ada ujian kayak tadi gitu kan. Saya juga kalau kayak ada podcast jadi saya lihat video saya, jadi motivasi saya sendiri omongan saya sebetulnya kayak gitu. Lagi supaya saya benar-benar lagi. Jadi begini Rek, misalkan ada orang yang kadang-kadang berbisnis saking semangatnya karena ketika mereka baru buka bisnis mereka, wah ini peledakan banyak bagus ya kan, bagus. Pernah nggak sih lo ngerasa bernafsu banget padahal bisnis belum kuat-kuat amat lo pengen buka cabang di mana-mana? Makanya itu salah saya dulu pernah saya ngalamin. Saya bilang itu salah, jangan sampai kayak gitu. Saya dulu pernah 2013 sampai 7 cabang Ricky Black Bay, terus 2014 tutup sisa 2 cabang. Kayak gitu. Jadi kuatin dulu fondasi, benerin, terus sudah benar-benar kuat, udah mentok baru. Berarti apa yang harus ditatar nih agar kita tidak terlalu bernafsu dalam membuat cabang-cabang baru ketika kita terlena oleh omset yang pertama gitu kan? Harus ada coach yang nanti yang ngerem kita. Makanya saya bilang pentingnya di bisnis itu kita punya mungkin kalau enggak coach partner lah bisa dibilang. Kadang kan orang bikin yang jadi rem partner gitu, atau kita ada investor kan kadang untung kita berkurang, sebetulnya bukan berkurang tapi malah makin besar. Gitu karena kemampuan kita sama teman kita beda. Terus habis itu pasarnya kita sama teman kita beda juga. Relasinya juga beda. Jadi makin besar pasarnya sebetulnya kayak gitu. Tapi pengalaman saya dulu saya juga buat nasi puyung Inaisun kan pertama kali buat ke Mataram saya. 2011 yang depannya kura-kura kalau ingat. Iya. Saya teman. Yang di depan yang sekarang jadi toko ini oleh-oleh. Dulu. Iya kan? Sebelum Indomaret kan? Sebelum itu dia di rumah. Di rumah ada di rumah pojok sampingnya Mataram Musik dulu. Pertama. Aku tahu ya. Itu pertama. Itu lu punya ide. Tapi itu selesai ya? Ya, saya itu makanya karena anggapnya enggak ada kalau kita kerjasama harus ada hitam di atas putih. Itu satu lagi harus jelas ya. Ya, jangan sampai karena udah orang teman boleh tapi ketika udah lihat uang beda cerita. Makanya kalau kita berteman, kalau mau tahu teman kita baik maksudnya benar atau tidak, berbisnis sama teman kalian. Kalau dia udah uang dia jadi permasalah berarti dia kurang baik. Mantap. Gue dapat siraman. Karena kan Ricky ini kan jujur, gue hampir sebaya sama Ricky ya. Tapi kalau untuk jam terbang bisnisnya jauh banget, coy. Iya, luar biasa sih. Jadi kayak umur 28 tahun tapi di tempatnya tuh udah banyak banget gitu ya. Perjalanan bisnis lo yang sekarang ini, Rick, berarti bisa dikatakan support orang tua seberapa besar buat lo? Kalau support orang tua dari dari segi mental terus doa itu luar biasa sih sebetulnya. Karena doa yang paling manjur itu ya doa orang tua, terutama ibu gitu. Jadi emang saya pun sukses seperti ini, saya bilang ya karena saya sukses karena doa orang tua saya, terutama ibu saya gitu loh. Karena sesukses-suksesnya laki pasti doa orang tua, terutama ibu gitu.
Luar biasa. Oke. Buat kalian semua nih yang nggak pernah pulang ke rumah nih, cari orang. Ya, kalau Iya, kalian jangan mau mau sukses bukan di bisnisnya, Iya, tapi mau di di semua apapun hal, itu ya. harus kita minta restu sama orang tua, Iya. kita harus buat bahagia orang tua terutama ibu. Oke, kemudian nih pertanyaan saya, kita pengen tahu apakah ada gambaran gitu nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh saya tuh seperti apa gitu. Ya, itulah makanya saya bilang kita hidup harus punya mimpi. Sebetulnya saya 5 tahun ke depan target saya umur 30 udah benar-benar autopilot. Saya benar-benar fokus ke sosial. Jadi saya punya cita-cita tuh saya hidup bukan dari keuntungan usaha, tapi dari gaji aja 100% keuntungan usaha saya pengen untuk sosial. Gitu. Jadi ya. saya punya mimpi itu punya pondok pesantren sendiri, maksudnya dalam arti itu punya pendidikan yang saya sendiri dan benar-benar orang ikut pendidikan sana jadi orang-orang sukses. Mantap. Berarti lu pengen bangun sebuah platform di mana di sana ketika masuk tempat lu orang-orang ini akan keluar jadi entrepreneur. Iya, bukan entrepreneur yang punya punya jiwa sosial dan agamanya kuat gitu. Iya, betul. Iya. Jadi saya itu pengen punya masjid sendiri. Itu ada cita-cita sih, Lis. Bagaimana? Dan saya juga pengen dulu saya punya hajat tuh emang kan saya udah punya mobil sport. Saya cita-cita saya tuh di umur 30 saya akan lelang untuk sedekah. Mantap, harus ditiru nih kalian. Yang masih sedekah 1.000 ya. Yang mau punya mobil sport tunggu giveaway-nya ya. Tapi gini Rik, bagaimana jika umur 30 tahun lu nggak kunjung autopilot bisnisnya? Apa plan sebetulnya sekarang sebetulnya udah autopilot sih. Kalau sekarang pun udah autopilot, tapi maksud saya salah pertanyaan saya. Tapi maksud saya sekarang tuh bukan autopilotnya kayak gimana dulu. Jadi saya umur 30 tuh udah harus bisa go public. Go public kayak gimana? Go public itu perusahaan, kalau teman-teman tahu perusahaan yang ada TBK di belakangnya. Iya. Jadi sahamnya itu bisa diperjualbelikan kayak gitu. Jadi saya pun udah di bisnis itu bukan sebagai owner, tapi saya pemilik saham. Gitu. Bukan CEO juga. Iya. Pemilik saham berarti. Jadi saya udah bisnis tanpa saya udah jalan sendiri. Iya, berarti udah. Karena yang kenapa saya bilang harus go public. Jadi kalau ketika perusahaan go public tuh semua pemilik saham ikut mikir gimana perusahaan biar maju. Iya. Berarti lu nggak mikir sendiri berarti? Iya. Gila, bro. Dan itu misalnya contoh kalian Alfamart misalnya, Alfamart udah go public. Kalian mau tahu untung bersih Alfamart, dia di Google udah ada. Dia tuh terbuka semua. Terbuka banget ya. Transparan. Pajaknya berapa, omsetnya berapa, keuntungannya berapa itu udah tahu. Udah gila. Wow. Misalnya contoh saya udah go public, keuntungan saya misalnya 1 bulan 3 miliar kelihatan. Pajaknya sekian kelihatan kayak gitu misalnya. Dan itu menambah trust para investor-investor yang lain. Jadi saya fokusnya bangun relasi, cari relasi baru, bangun bisnis baru. Jadi kalau sudah kayak gitu, goals yang lain yang tadinya mau sosial, mau ini bisa jalan ya dengan tenang. Last segmen kita nih Rick, bro. Kita udah kayak sejam ngobrol dan ini seru banget ya. Jadi gue sendiri dapat apa ya? Terasa sejam ya. Sejam udah ngobrol aja kita nih, bro ya. Jadi ini harus gue manfaatin mumpung doi dari sini ya. Bro Ricky. Ya, siap. Bagaimana cara lu memutar mindset? Bagaimana cara mindset lu bekerja? Karena gue percaya apa yang lu yang sekarang itu berkat pola pikir lu 5 tahun 10 tahun lalu. Betul. Dulu kan enggak kayak gini kan pastinya. Dan gue enggak percaya mindset lu tuh enggak sesuai ekspektasi gue. Pasti keren banget nih mindset lu. Mindset seperti apa yang lu tanamkan sehingga bisa terhasil dan cerita Ricky yang saat ini ada di depan gue. Kayak bangun pagi tuh kayak gimana gitu. Bangun mindsetnya kayak gimana gitu. Saya dulu ini maksud saya kenapa mindset itu harus kita benar-benar yang positif, benar-benar yang optimis. Jadi tidak ada yang keraguan, tidak ada maksudnya iman tuh, maksudnya keyakinan kan. Kita tidak yakin akan mimpi kita. Saya dulu 5 tahun dulu saya bilang saya punya mimpi A B C D. Yang tadi saya bilang 5 tadi itu yang sampai umroh tiap tahun itu semua tercapai. 2014 saya udah punya 10 ruku, malah 11 dulu 2014. Punya tanah 1 hektar lebih, malah 1 hektar lebih. Kayak itu dream. Makanya ketika kita udah nyampe dream, kita harus pasang dream baru lagi. Dream baru yang lebih besar dan supaya kita konsisten, jangan sampai kita udah merasa puas. Kayak gitu. Ketika kita merasa puas ya kita stuck. Kayak saya misalnya 2017 sebetulnya dibilang cukup puas, makanya saya bilang merasa puas, jadi 3 tahun ini stuck. Jadi sekarang saya anggap saya walaupun sekarang udah punya sesuatu, saya bilang saya tidak punya apa-apa. Dan saya harus bangun mimpi saya yang baru supaya bisa 5 tahun ke depan udah bisa jadi beneran orang sukses, bisa jalan-jalan ke luar negeri, udah semua intinya
gimana cara bisa menginspirasi banyak orang lagi lah istilahnya. Kebebasan waktu, jadi kebebasan kayak, finansial, kebebasan semuanya ya. Yang ini ya menarik tadi. Jadi yang mindset yang berpikir saya tidak punya apa-apa itu in a good way ya. Maksudnya bukan nggak bersyukur gitu. Jadi pemacu gitu pemacu ya. Makanya kayak tadi kemarin pas yang sebelum podcast yang ini kan ada bilang kalau kita tidak dihina, kita itu tidak bisa jadi tamparan. Sama sebetulnya kayak saya, kalau saya merasa punya, saya udah punya. Anggapnya kalau di Mataram gitu. Mobil sport kayak saya cuma satu. Di Lombok malah cuma anggapnya satu. Terus habis itu saya bilang apalagi saya cari, kalau bilang mobil udah 3, rumah udah buat perumahan sendiri. Terus habis itu bukan rumah, perumahan Pak. Perumahan sendiri. Kayak gitu anggapannya kan udah mentok gitu. Tapi saya bilang sekarang saya bilang ya udah, saya pasangan targetnya saya bukan saingan, saya bukan anggapannya motivasi saya bukan saya pengusaha Lombok lagi. Jadi harus saya pasang target kayak misalnya contoh pengusaha luar yang udah sukses, misalnya Raffi Ahmad, saya pasang target saya harus bisa penghasilan kayak Raffi Ahmad. Jadi anggapannya saya termotivasi untuk ngejar itu. Mantap. Jangan jadikan bisa orang lebih sukses dari kita iri, kita itu salah. Hasud tuh. Itu nggak akan nyampe. Hasud. Benar banget. Gue langsung semangat banget ya. Karena kan gue bangun base laundry nih Rick ya. Gue bangun base laundry kecil-kecilan, jadi gue pengen mengembangkan itu, gue mau konsisten dan fokus ya. Dengan ketemu lo sekarang gue jadi terbuka. Sama. Saya juga punya bisnis sih di rumah. Jadi ternyata jangan harus terburu-buru ya Rick ya. Bener. Jadi pasti banyak banget sih masukan tadi. Terutama coaching yang kayak gitu. Kita dapat coaching gratis. Oh my goodness, itu dia kita sejam bersama Bro Ricky Hartono Putra. Iya, dan mungkin saya pengen menyimpulkan sedikit Jadi teman-teman mungkin tadi yang sudah nonton dari awal, beberapa poin yang teman-teman harus ingat ya dari tadi. Yang pertama itu jangan menyerah ya. Kalau ada ujian, rugi atau segala macam itu biasa gitu. Kemudian doa orang tua sih paling penting. Kalau gue cuma 2 poin yang gue tangkap, sabar and just do it. Sabar dan konsisten. Karena kalau Ricky nggak sabar bro, mungkin dia sudah. Karena kesabarannya dia sehingga dia merasa ini pelan-pelan biar kuat dan kokoh. Intinya sih dari keseluruhan itu berusaha positif ya. Ya, sabar dan ikhlas ya juga. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ambil positifnya, jangan ambil hikmah negatifnya gitu. Dan jangan lupa apa tadi yang keempat poinnya, sedekah. Ya, jadi anggapan kalau kita mau mempercepat usaha, satu-satunya itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu kalau menurut gini, jadi kita mau bahagia kan, kita pengen dikelilingin kebahagiaan kan pastinya. Ya udah kita berbagi kebahagiaan aja gitu. Jadinya kan kebahagiaan kita bahagia kita gitu. Orang lain maka Tuhanlah yang membahagiakan. Mantap. Shout buat Ricky Hartono Putra. Ricky, thank you bro. Siap. Sudah mampir ke Imaji TV dan ini sebuah kehormatan buat kita berdua. Terima kasih banget. Banyak banget ilmu yang kita dapat. Nanti kita bakal datang main-main ke Ricky, kita nanti support YouTube-nya dia juga. Siap, pastinya. Oke, jangan lupa buat kita semua, don't forget to subscribe and like and share, komen, karena sebentar lagi Imaji TV udah 1000 subscribe. Keren. Intinya sih jangan lupa di-share karena ini penting banget nih teman-teman buat semuanya untuk tahu ya. Benar. Iya, jadi ilmu mahal banget nih. Jadi orang-orang yang terdatangkan di Imaji TV sangat make sense dan sangat berkelas. Jangan lupa karena channel ini banyak mengandung konten-konten edukatif. Iya, jadi nggak usah ragu buat di-subscribe. Oke, so Imaji TV Reza Lakir sekian tugas pamit. Bang Haji juga pamit. Ricky Hartono Putra. See you next time, man. Assalamualaikum.